الصلاة والسلام عليك. Tonom muslimat fatayat Ansor Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, Jam'iyatit Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Pergunu Isnu Sarbumusi, Sadati wa Saidati Ibnu IPPNU, Sadati wa Saidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa Banati Ayyuhal Hudur, Ashabal Ma'ahid, Ashabil Madaris, Ashab Majlis Ta'lim yang saya hormati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih sugeng, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada satu orang, yaitu Rasul. Perintahnya pasti benar, larangannya pasti benar, ajakan himbauannya pasti benar, sikap perilakunya pasti benar. Karena Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa. Ketika Rasulullah sudah roji'un ilar rafiqil a'la, wafat, meninggal dunia, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada jama'atus sahabah. Semua sahabat Nabi Muhammad membawa hidayatul haq. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lainnya, semua jama'atus sahabah adalah ashabul haq. Paham nggih? Paham, ahli ngaji kok. Kiai Mustafa Akil tiap minggu nang Tegal, dongeng apa saja tiap minggu itu ya. Setelah para sahabat wafat semua, raji'una ilar rafiqil a'la, sahabat semua pada wafat, di mana ada kebenaran, di mana kalimatul haq, siapa yang membawa sautul haq? Al-Quran menjawab dengan tegas firman Allah, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat apa, ayat pira, golek tanah dewek kaenaken banget diwacakaken di nomor ayat. Oh, ada yang lupa. Yang terhormat akhil aziz, sahabat saya Bapak Kiai Haji Bahruddin Nasori, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, ya partainya orang NU lah. Maaf nih, kelewat Pak Bahruddin. Apa artinya? Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Al haqqu mir rabbik, kebenaran dari Allah di mana adanya? Di pada alladzina utul, para ulama yang memegang kebenaran setelah Rasulullah, setelah para sahabat, ini Quran yang jawab.
yang menegaskan itu Quran. Kalau kita ingin benar, kalau kita ingin ada di atas siratul haq, kalau kita ingin menjadi ahlul haq, maka kita harus ikut ulama. Nah, yang namanya ulama itu bukan saya, bukan Kiai Hambali, bukan Kiai Amir. Yang namanya ulama di sini adalah antara lain Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179. Imam Syafi'i, wafat tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari Muslim, Imam Junaidi dan Imam Ghazali, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kalau panjenengan kita semua ikut beliau-beliau itu, kita pasti di atas jalan al-haq, di atas jalan yang aja watir, aja ragu. Contoh, cepet contoh lah ben aja dowo-dowo. Sikap tawassut, sikap moderat. NU katanya tawassut, tawazun, tasamuh. Kadang-kadang ketua cabang sendiri nggak bisa menjelaskan. Kalau ketua cabang Tegal nggak bisa. Ketua cabang luar Jawa. Tawassut itu apa sih? Tawassut adalah kita selalu bersikap di jalan tengah. Tengah di mana? Tengah antara adillah nakliyah, dalil-dalil tekstual, dengan hujaj akliyah, argumentasi rasional. Kita ambil jalan tengah di antara dua itu, maka jadi tengah. Gabungan nakli dan akli, jalan tengah. Kalau nakli saja, kalau Quran dan hadis saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau akal saja, kita liar, tidak terkendali. Kalau akal saja, merana-merana uslah bunang di. Kalau akal saja, maka nakli dan akli, Quran, hadis dan akal, logika, analisis rasional harus kita gabungkan. Nanti kita benar. Contoh, ada orang berjasa besar menggabungkan antara nakli dan akli di bidang syariah. Di bidang apa? Yaitu Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i itu? Ya sing ngadol bahasa ning alun-alun mangsa pingi lah. Imam Syafi'i itu Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Hafal? Gak akan saya ulang, harus hafal, gak akan saya ulang. Jadi Imam Syafi'i itu ketemu karo Kanjeng Nabi di kakeknya Syekh Abdul Muttalib, sanes Habib. Imam Syafi'i bukan Habib, bukan turunan Rasulullah, tapi tunggal mbah. Ketemu di Syekh Abdul Muttalib. Beliau lahir di kota Ghazah, Palestina yang sedang digempur Israel itu, tahun 150. Wafat di Fustot, Kairo, Mesir, tahun 204. Usianya hanya 54 tahun, masih tua saya 62. Jadi ada orang usianya pendek tapi jembar, jasanya besar. Bapaknya Gus Dur, Kyai Wahid Hashim, usianya 39 tahun, tapi jasanya besar, pahlawan nasional. Ono maneh nang Tegal, wong usianya panjang tapi sempit, hanya lumayan pilkada suara satu lah.
Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam itu pertama harus paham Quran. Paham apa? Ayat Quran itu tidak satu tipe. Ada beberapa tipe, beberapa model. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, tidak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, belum jelas, butuh ditafsiri. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Contohnya, ati'ullah wa ati'ur rasul, mutlak. Kudu taat Gusti Allah, kudu taat Rasulullah, mutlak. Tapi wa ulil amri minkum, taat pada pemerintah, muqayyad, dengan syarat kalau bupatinya benar atau baik baru wajib taat. Paham betul? Enggak, bupati siapa saja, bukan bupati Tegal, bupati Sopoah, presiden, udah presiden contohnya lah, harus taat pada presiden selama presidennya benar. Itu namanya muqayyad. Nek taat datang Allah dan Rasulullah namanya mutlak. Ada ayat yang maknanya hakiki, realistis. Ada ayat yang maknanya majazi, metaforis. Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah punya mata. Allah nanti di akhirat datang malaikat baris. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, malaikat baris Allah datang. Itu nggak boleh diartikan dengan letterlek. Nanti dikira malaikat baris Allah datang hormat, ini terus upacara apa? Harus ditakwil, namanya majaz. Ada ayat nasikhah, menghapus, mendelit. Ada ayat mansukhah, yang dihapus. Itu Quran macam-macam ayatnya. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, harus paham hadis. Hadis Rasulullah pun ada 4 macam. Ada hadis mutawatir, apa bu? Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Ini kuliah S3 ini. Hadis yang tidak mungkin bohong, hadis yang tidak mungkin salah, namanya hadis mutawatir. Ada lafdhon wa maknan, tapi yang banyak maknan la lafdhon. Secara konten tapi tidak, redaksinya tidak mutawatir, yang banyak. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad yang paling rendah. Hadis rawinya satu-satu, itu paling rendah. Bes, rampung hadis. Pengen paham? Kepengen paham? Moco dewe. Kayak enakan banget saya terangkan. Baca sendiri. Kitab Ar-Risalah, ngaji sama Kiai Hambali. Kitab Ar-Risalah, suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Asia Tengah. Ar-Risalah, surat, jumlahnya 300 halaman. Muga-muga ono Kiai Tegal nggawe surat 100 halaman. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai macam ayatnya tadi, kalau sudah paham hadis dengan berbagai macam kualitasnya tadi, maka kata Imam Syafi'i, Pak, maka akal harus dipakai. Apa? Kalau Quran hadis saja belum bisa, akal harus dipakai. Nah, akalnya ulama, musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan keputusan hukum, namanya ijma'. Apa? Konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Ada ijma' kiai ngomong aku setuju. Ada ijma' yang kiai diem aja tapi setuju. Kayak perawan di Tari Bojo lah. Yang kedua, akalnya ulama dewe-dewe, sporadis.
ulama Cirebon, ulama Tegal,